Parubaya yang sudah lama hidup sebatang kara dan merasa kesepian. Ia berdoa agar ada seseorang yang menemaninya. Aku akan pergi ke mata air di dalam hutan dan berdoa agar permintaanku bisa terkabul. Doa itu ternyata didengar oleh dewa penunggu mata air. Kau akan mempunyai anak. Namun, jika anak itu lahir dengan rambut putih, maka anak itu menjadi milik. Saat usianya menginjak 10 tahun, dia harus menjaga mata air ini menggantikanku. Apapun konsekuensinya, Ibu Emeline tetap menyetujui syarat dewa. Beberapa bulan kemudian, Ibu Emeline melahirkan seorang anak laki-laki dengan rambut putih dan diberi nama Balaram. Seiring bertambahnya usia, rambut putih Balaram semakin panjang yang membuatnya sering dirundung dan diejek oleh teman-temannya. Hahaha, rambutmu putih seperti orang tua. Biarin saja, aku tidak peduli. Yang penting aku punya ibu yang sangat menyayangiku. Saat musim kemarau tiba, desa Ibu Emeline mengalami kekeringan. Semua orang di desa mengandalkan mata air di hutan. Jika begini artinya kita harus menyerahkan Balaram kepada dewa. Namun kalau tidak, aku dan para penduduk desa akan hidup kekurangan air. Saat Ibu Emeline kebingungan, ternyata Balaram sudah lebih dulu berjalan sendirian ke hutan. Semoga saja ada mata air di hutan ini. Aku harus membantu ibuku mencari air. Balaram pun menemukan mata air dan melihat seorang dewa. Aku adalah dewa penunggu mata air. Oh, jadi kamu anak yang akan menggantikanku. Silahkan ambil air ini. Tapi nanti kembalilah lagi ke sini. Balaram masih terlalu kecil untuk mengerti maksud dewa. Ia hanya mengangguk dan mengambil air. Yuhu, akhirnya aku bisa membantu ibuku mencari air. Aku ingin kau menjaga air ini dengan baik. Namun, ingat, tak boleh ada manusia yang mengambil air di tempat ini. Semua air khusus untuk hewan. Apakah kau mengerti? Mengerti? Apakah saya boleh membawa sedikit air ketika pulang ke rumah? Kasihan ibu saya. Boleh saja, namun dengan syarat hal ini tetap menjadi rahasia kita. Tak boleh ada satupun orang yang tahu. Lama-kelamaan, para tetangga mulai curiga ketika melihat apa yang dilakukan Balaram. Setiap hari anak itu membawa kendi berisi air. Ku jadi curiga kalau keluarganya benar-benar menemukan mata air. Tolong nak, beritahu kami di mana kamu menemukan mata air. Kami semua menderita. Aduh, bagaimana ini? Akhirnya, Balaram menuntun orang-orang itu ke mata air. Ia melanggar janjinya pada dewa penunggu mata air. Airnya limpah dan segar sekali lagi. Terima kasih nak, kau anak yang hebat. Anak itu tidak bisa menepati janjinya. Ia bahkan berani membawa banyak sekali orang ke tempat ini. Tak bisa kudiamkan, aku harus memberinya hukuman. Kau tahu kan, kalau kau telah melanggar janji sebagai hukuman, kamu tidak boleh pulang ke rumah. Kamu harus terus tinggal di tempat ini sebagai penunggu mata air. Balaram pun berusaha mencari cara untuk kabur, tetapi setiap kali ia berjalan lebih dari 10 langkah, ia akan kembali lagi ke mata air itu. Aduh, bagaimana ini? Aku benar-benar tidak bisa pulang. Matahari hampir terbenam, tetapi Balaram masih saja terjebak di mata air itu.
mengapa nasibku seperti ini? Aku hanya ingin membantu orang-orang yang menderita akibat kekeringan. Bertahun-tahun lamanya, Balaram terus menetap di mata air untuk memenuhi perintah dari Dewa Penunggu. Kini ia sudah dewasa dan tumbuh menjadi anak yang baik dan ramah. Balaram tak merasa kesepian karena Ibu Emeline rajin menengoknya ke mata air. Anakku, ibu bawakan sup kacang merah kesukaanmu. Wah, terima kasih Ibu. Lezatnya. Aduh, kenapa beberapa hari ini Ibu tidak menengokku? Apa yang terjadi pada Ibu? Dewa, Ibu saya sudah beberapa hari ini tidak berkunjung. Saya khawatir dengannya. Apakah Dewa mengizinkan saya untuk pulang sebentar saja? Tidak, ini adalah akibatnya. Harus kau tanggung karena kau telah melanggar janji. Semoga setelah ini ada seseorang penolong yang datang menolong saya. Doa Balaram akhirnya terkabul. Pada suatu pagi, lewatlah seorang pemuda bernama Arsel. Jangan ambil air itu. Mengapa? Memangnya ada larangan? Air ini dikhususkan untuk hewan. Ya sudah, kalau begitu aku ambil di tempat lain saja. Tunggu, air ini milikku. Sesungguhnya tidak apa kalau diberikan kepada orang lain. Kau minum dari botol bambuku saja. Terima kasih. Bisakah kau membantuku untuk menuju keluar dari hutan itu? Setelah menjelaskan arah pulang, Balaram berkata, Saat kau berada di depan pintu keluar hutan, kau harus berjalan ke kiri dan menuju ke rumah kelima. Itu adalah rumahku. Tolong lihatlah ibuku yang sedang berada di sana. Aku khawatir dengannya. Baiklah. tak lama kemudian ia menemukan rumah Balaram. Oh, ternyata Ibu Emeline sedang terbulai lemas di kursi panjang. Permisi, saya Arsel, Bu, anak ibu yang meminta saya untuk datang ke sini. Ia merawat Ibu Emeline agar segera sembuh. Kalau boleh tahu, mengapa ia tidak bisa pulang? Ibu Emeline lantas bercerita tentang Balaram. Astaga, aneh sekali nasib Balaram. Iya nak, ibu sangat menyesal karena tidak bisa menolong Balaram. Seharusnya ibu membawanya pergi jauh dari sini, tetapi semuanya terlambat. Ibu tunggu di sini dulu ya. Saya akan berusaha menolong Balaram. Hati-hati nak, semoga berhasil. Arsel pun bergegas menuju ke hutan. Ia mencari sebuah batang pohon yang ukurannya hampir sama dengan tubuh Balaram. Sesampainya di sana, Arsel langsung menemui Balaram. Hei, mengapa kamu kembali ke sini? Cepat, potong rambut panjangmu itu. Pakailah ini. Untuk apa? Lakukan saja, percayalah padaku. Baiklah. Balaram pun kemudian memotong rambut panjangnya. Kemudian Arsel pun memasangkan rambut Balaram ke kayu yang ia bawa. Dari jauh, kayu ini seperti manusia yang sedang berdiri. Jadi setelah ini, kamu bisa pergi. Apakah kau yakin rencana ini akan berhasil? Yakin, kau juga harus yakin ya. Ayo, sekarang. Aku takut jika gagal. Ayo Balaram, jika kau yakin dengan dirimu,
Kau pasti bisa melakukannya. Ada ibu yang selalu menunggu kedatanganmu di rumah. Jangan menyerah sebelum mencoba. Semangatlah demi ibu. Ibu, iya demi ibu. Akhirnya, Balaram pun bisa keluar dari mata air itu. Balaram, kamu berhasil. Balaram, anakku. Hari itu menjadi sempurna ketika suatu keajaiban terjadi. Rambut Balaram berubah menjadi hitam, hubungan Arsel dan Balaram pun semakin dekat. Mereka kerap berbagi cerita dan menjadi sahabat selamanya. Tamat. Terima kasih sudah menonton. Untuk penampilan yang luar biasa dari kelas 10A.